Lawanopo yang menuju ke kota Kendari. Gitu. Jadi ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan kalau kita lihat ini sebenarnya letak dari sesar Palu Koro ini ada di sebelah mana, Pak Daru? Dan bagaimana kemudian urutan serta dia ada diletakkan di sebelah mana, Pak Daru? Ya, saya kira tadi sudah dimulai dengan suasana tektonik yang rawan, yang kritis di sekitar Pulau Sulawesi ya. Saya langsung jam saja ke yang ditanyakan tentang sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro sendiri memang membelah Pulau Sulawesi. Kalau boleh kita gambarkan dari... Bisa Pak, silakan digambarkan saja. Dari kota Palu ke selatan sampai kira-kira di sini. Kemudian dia belok ke arah timur sampai ke Danau Matano. Makanya sesar ini disebut sebagai sesar Palu Koro. Dan berlanjut ke Matano. Jadi letaknya ada di sini ya Pak ya? Betul. Kalau kemudian kemarin titik gempa ada di sebelah mana? Nah, sebenarnya sesar ini juga berlanjut terus ke arah laut. Kalau boleh kita garis putus-putus ke sini. Sampai perkiraannya itu adalah sampai di utara sini. Nanti di sini ada Megatrust Sulawesi Utara. Tapi kita fokus di sini aja. Gempa Palu Donggala kemarin itu ada di sekitar sini epicenternya ya. Jadi sebenarnya di daratan agak ke arah pantai sedikit. Oke, jadi ini titik gempanya ada di sini ya Pak ya? Betul. Titik gempa sementara sesar Palu Koronya ada di urutan yang seperti Bapak sudah gambarkan. Betul. Ini kota Palu ada di sebelah sini? Kota Palu di sini. Oh, kota Palu ada di sebelah sini? Pasti teluk situ. Oke, jadi disinilah kemudian letak, lalu bagaimana kemudian ini bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi sehingga ada dampak tsunami setelahnya? Gini, jadi tadi sudah kita sebut juga bahwa ini adalah adanya pergerakan lempeng-lempeng yang mengelilingi Pulau Sulawesi. Kalau secara majornya, secara utamanya, di sebelah sini ada lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, kira-kira begitu. Kemudian dari sana bergerak ke arah utara. Nah, makanya ini bergerak di sini. Sebenarnya di sini gerakannya ada gerakan sinistral. Yang Asia di sini bisa bergerak ke arah sini ya. Ini ada bergerak sinistral begini. Jadi blok yang sebelah kiri itu bergerak mendekati kita, blok yang kanan menjauh dari kita. Nah, karena pergerakan ini, karena desakan inilah, kemudian di satu titik kritisnya, pada saat batuannya tidak bisa menahan kekuatan energi gerak ini, dia akan melepaskan energi, jadilah gempa bumi tadi. Oke, tapi kalau di Pulau Sulawesi secara keseluruhan, Pak Daru, apakah memang hanya ada sesar Palu Koro saja, atau sebenarnya ada sesar atau patahan-patahan yang lain? Yang paling besar sebenarnya ini. Oh, ini paling besar, sesar Palu Koro yang paling besar dan memang kita tengarai yang paling aktif. Tapi sebenarnya di samping itu banyak juga sesar kecil-kecilnya, splay-splaynya. Di sebelah mana saja itu, Pak? Kecil-kecil mungkin ada di sini. Ini random saja ya, kita gambar-gambar, ada banyak, di sini juga ada juga, seingat saya. Kemudian di sini ada sesar Lawanopo yang menuju ke kota Kendari. Gitu. Jadi ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan termasuk di Sulawesi Tengah? Sama di Gorontalo ini yang kayaknya sangat kelihatan sekali ada sesar seperti itu. Artinya memang Pulau Sulawesi termasuk dalam kategori yang cukup berbahaya, Pak, untuk bencana-bencana gempa dan juga tsunami? Kita melalui ekspedisi Palu Koro yang anggotanya ada IAGI, ada Skala, fokusnya di Palu Koro yang kita anggap memang sekarang menjadi sesar yang sangat berpotensi membahayakan. Oke, karena kita bicara juga mengenai sejarahnya, Pak Daru, sejarahnya Pulau Sulawesi dan juga sesar Palu Koro ini sebenarnya seperti apa? Apakah sudah pernah terjadi ya Pak gempa dengan cukup yang besar juga ya? Ya, dari sejarahnya cukup banyak saya kira. Kalau di catatan kita yang sangat kita lihat itu tahun 1907, 1909. Waktu itu memang dicatat tsunami cukup besar di sana dan korban banyak sekali. Tapi setelah itu pun sebenarnya ada, walaupun tidak sebesar yang di awal-awal abad 20 tersebut. Dengan magnitudo yang memang cukup besar? Waktu itu sekitar 7-8. Oke, 7-8 artinya memang gempa yang terjadi akibat sesar yang ada di Pulau Sulawesi ini, memang kekuatannya cukup besar-besar itu mengapa Pak? Itu tadi, karena memang desakan-desakan lempeng kiri dari sini ini ya, tadi betul, sudah gambarkan ya? Ini seperti itu, jadi terkumpul di pulau ini, di mana sebenarnya kalau kita mau lebih detail lagi, ini banyak juga elemen-elemen di sini, secara tektonik geologinya, ini bisa kita gambarin lagi kecil-kecil begitu. Elemen apa tuh Pak, sebelah-sebelah sini? Misalnya, di sini ada mikrokontinen. Oke. Dari Australia, kemudian di sini ada juga. Nah, ini adalah kita sebutnya sebagai
kontinen atau benua, kerak benua yang datang dari Australia sana.